Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini Bu Maya akan menjelaskan materi mengenai literasi membaca di SD. Nah, perkembangan kata literasi ini pada mulanya diartikan sebagai baca dan tulis saja. Nah, seiring berkembangnya waktu, literasi ini mengalami pergeseran makna yang disebut dengan sebuah kemampuan. Nah, untuk sebuah kemampuan ini merupakan sebuah hal yang perlu dimiliki oleh seseorang ya, secara individu. Nah, literasi kemudian secara perkembangannya ya dikelompokkan dalam dua jenis, ada literasi dasar dan literasi khusus. Literasi dasar ini merupakan sebuah kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk keberlangsungan hidupnya. Apa saja itu? Yaitu ada literasi membaca dan menulis ya. Membaca artinya bisa seseorang itu memahami apa yang dibaca ya, menangkap pesan dari apa yang dibaca. Dan menulis ini artinya mengekspresikan gagasan ya secara tertulis. Nah, berikutnya ada literasi numerasi, ini terkait angka ya. Dalam kehidupan sehari-hari literasi numerasi ini memang tak bisa dipisahkan. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang ingin menghitung ya benda-benda yang ada di rumah misalnya. Ini tentunya siapapun perlu memiliki kemampuan untuk berhitung minimalnya. Berikutnya ada literasi sains ya, literasi tentang keilmuan. Dalam kehidupan ini kan ada ilmu sosial ya, ada ilmu alam atau ilmu pasti. Nah, pada prinsipnya tentunya setiap orang itu perlu memahami maksud dari ilmu gitu yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah literasi digital ya, dimana maksud dari literasi digital ini seseorang perlu memiliki pengetahuan tentang apa itu digital ya, penggunaannya dalam kehidupan seperti apa. Nah, berikutnya literasi finansial, literasi mengenai keuangan ya. Jadi seseorang perlu mengetahui apa itu uang, untuk apa uang, kemudian bisa merencanakan keuangan ya, memanfaatkan uang dengan bijak, dan tentunya yang paling spesifik adalah supaya seseorang itu tidak terjerat masalah keuangan. Berikutnya literasi budaya dan keluargaan. Nah, ini hal penting ya, sebagai makhluk sosial tentunya seseorang itu harus mengetahui ya, memahami budaya yang berlaku di tempat tinggalnya secara khusus. Secara umum perlu memahami budaya yang di mana tempat dia berpijak gitu ya, agar bisa melakukan ya atau berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, mengetahui perannya sebagai seorang warga negara, hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, berikutnya literasi khusus. Setelah seseorang itu memahami atau memiliki kecakapan literasi khusus, setelah seseorang itu memiliki kemampuan dari literasi dasar ya, berikutnya untuk di tahap berikutnya perlu juga mengembangkan diri untuk memiliki literasi khusus. Nah, ini biasanya untuk literasi khusus ya sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan kebutuhan ya. Namun masyarakat awam juga tentunya perlu memiliki pengetahuan dasar ya, pengetahuan sederhana mengenai literasi khusus walaupun tidak dalam expert ya. Karena biasanya literasi khusus ini memang ada bidang tertentu ya, sesuai dengan keahlian atau pekerjaan masing-masing. Tapi secara umum minimalnya tahu konsep dasarnya. Contohnya literasi media ya, apalagi saat ini media itu tidak bisa dipisahkan ya dari orang dewasa terutama. Apalagi pelajar ya, mahasiswa yang mana mudah sekali mengakses media ya, mulai dari media digital hingga media cetak ataupun elektronik ya. Nah, itu perlu mengetahui bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya dengan bijak ya kan. Nah, berikutnya literasi teknologi, ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya teknologi ini dapat berdampak manfaat dan positif tentunya. Nah, berikutnya literasi perpustakaan. Nah, ini kita tahu perpustakaan ini kan memang sebagai tempat yang bisa kita datangi untuk mencari atau menambah sebuah pengetahuan.
Nah, setidaknya di era digital kita perlu mengetahui bahwa perpustakaan saat ini sudah ada dalam bentuk digital ya, tidak mesti langsung datang ke tempat. Nah, berikutnya literasi visual ini terkait tayangan ya, tayangan visual yang banyak sekali kita dapatkan ya, banyak sekali terpapar. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang editan gitu kan. Kita perlu gitu memahaminya. Berikutnya literasi kesehatan. Nah, ini sangat penting sebenarnya ya, literasi kesehatan ini. Secara sederhana minimalnya seseorang itu mampu untuk memahami kondisi kesehatan dirinya secara jasmani dan rohani, dan bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri minimalnya ya. Kemudian literasi hukum. Nah, ini literasi hukum walaupun bukan seorang penegak hukum ataupun seseorang yang bekerja di bidang hukum, secara sederhana ya, seseorang itu perlu mengetahui pengetahuan dasar tentang hukum, minimalnya mengetahui apa yang boleh dilakukan sebagai warga negara, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, jenis hukum-hukum yang berlaku di masyarakat ya kan, ada hukum adat ya, ada hukum negara dan lain-lain. Nah, berikutnya literasi sosial. Nah, ini penting sekali terutama sebagai makhluk sosial ya. Kita perlu memahami gitu kan, bahwa di lingkungan yang multikultural kita perlu mengetahui bagaimana kita bersikap ya. Oke, kali ini kita akan fokus kepada literasi membaca. Nah, literasi membaca ini secara sederhana itu artinya melek aksara. Artinya identik dengan kegiatan membaca dan menulis ya. Nah, literasi membaca ini memang diambil dari kata literasi yang artinya tulisan. Nah, literasi membaca ini sudah dikembangkan sejak dini tentunya ya, terutama sejak masa SD mulai diajarkan. Pertama itu membaca permulaan, kemudian bertahap ya membaca pemahaman, dan paling tinggi levelnya itu membaca kritis. Nah, membaca ini sebagai sebuah kemampuan berbahasa reseptif ya, yang mana prosesnya itu secara terstruktur ya, perlu pembelajaran. Anak yang lahir ke dunia ini pasti secara langsung ketika indera pendengarannya itu sehat pasti bisa mendengar. Tapi berbeda dengan membaca. Membaca ini bukan keterampilan bawaan dari lahir, tapi keterampilan yang memang perlu dipelajari gitu kan. Maka perlu kesiapan ya, perlu proses yang menyenangkan supaya menjadi pengalaman yang tentunya membuat membaca ini aktivitas yang dirindukan. Nah, secara umum literasi membaca ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami bacaan maupun tulisan guna mendapatkan informasi dan mentransformasikan informasi. Nah, dengan kemampuan literasi membaca ini kita pun akan mudah ya memahami dan mempertimbangkan makna-makna yang disampaikan lewat tulisan. Nah, ketika kita mampu membaca ya, memahami isinya, kita akan tahu mana yang disebut fakta, mana yang disebut opini ya kan. Nah, manfaatnya banyak sekali, sehingga kalau kita bisa membedakan berita yang benar, yang fiktif ya, kita akan terhindar dari berita bohong atau hoax ya. Oke, berikutnya tujuan dari literasi membaca. Nah, membaca ini merupakan sebuah aktivitas ya, dimana tentunya ketika membaca ini akan membantu dalam memahami siswa menemukan strategi yang cocok untuk memahami makna yang dibaca. Nah, membaca ini kan terutama untuk kategori membaca pemahaman ya, banyak sekali caranya ya. Nah, ketika adanya literasi membaca, seseorang akan dengan mudah ya tahu gaya membaca mereka seperti apa. Nah, tujuan yang kedua adalah mencapai siswa atau seseorang yang bisa untuk mencapai kepentingan tertentu yang sifatnya pribadi ya, seperti kepentingan pendidikan, pekerjaan, sosial, ataupun untuk urusan perpolitikan. Yang ketiga adalah membangun budi pekerti, yang mana siswa perlu mengetahui bagaimana sopan santun dan menjaga nilai norma-norma yang ada. Nah, berikutnya kita akan ungkap fakta literasi ya, dimana dari beberapa hasil penilaian.
Nah, ini Indonesia masih dalam ranking yang jauh ya, ranking dengan angka yang banyak ya. Contohnya dari PIRLS, Indonesia peringkat 62 dari 65 negara. Dari PISA di tahun 2018, dari ranking 72 dari 79 negara, yang mana ini rankingnya bisa dibilang belum membanggakan ya. Oke, berikutnya. Nah, di PIRLS ini ya merupakan lembaga internasional yang mana mengukur ya literasi membaca. Nah, di sini di tahun ke tahun ya hasilnya memang masih sangat rendah gitu kan. Nah, PIRLS ini setiap 5 tahun ya di Indonesia gitu kan, dengan siswa yang jumlahnya banyak, ternyata hasil dari penilaian masih menunjukkan kemampuan membaca ini memang kemampuan yang belum banyak dimiliki. Mungkin membaca hanya memahami bacaan tapi belum bisa memaknai gitu. Nah, ini hasil INAP. Nanti teman-teman bisa baca di slide ya, karena sangat banyak. Jadi Bu Maya langsung skip. Nah, di hasil PISA ya memang faktanya gitu kan, setelah diuji dari siswa SD dan siswa SMP, ini kemampuan baca tulis ini masih rendah, kemampuan literasi numerasi masih di bawah rata-rata, malah mengalami tren penurunan ya, terutama ketika ada penambahan negara. Presentasi capaian masih rendah. Nah, dari hasil yang masih rendah ini ya, kemudian membuat pemerintah pada tahun 2015 itu mengusung gerakan literasi nasional, yang mana untuk mengantisipasi ya, untuk mengatasi hasil dari penelitian tersebut, yang mana kualitas dari kemampuan siswa ini masih rendah. Nah, fakta tentang belajar membaca. Belajar membaca ini kan pelajaran yang kompleks, rumit ya bagi pemula, bagi pembaca permulaan. Dan belajar membaca ini tidak terjadi dengan sendirinya atau otomatis. Nah, ini belajar membaca ini perlu pemahaman bagi guru untuk merencanakan proses pembelajaran yang menarik gitu kan. Step by stepnya itu perlu dipertimbangkan sesuai dengan karakter siswanya. Nah, dalam proses membaca ya ada dua hal bagaikan ikatan tambang. Ada dua hal yang saling mengikat ya, yaitu ada pengetahuan kata dan pemahaman bahasa. Ketika proses membaca itu terjadi, dua hal ini ya, pengetahuan kata dan pemahaman bahasa ini saling berkaitan, dan secara tidak sadar di dalam otak kita itu memproses hal-hal tersebut. Nah, di pengetahuan kata itu ada pengetahuan huruf, pengetahuan bunyi huruf, dan mengeja. Itu secara dasar di tahapan membaca permulaan. Nah, setelah membaca permulaan kemudian akan berkembang ke pemahaman bahasa ya, tentang pengetahuan tentang materi baca ya secara cetak, kemudian nalar verbal, struktur bahasa, kosakata, dan pengetahuan latar dari pengetahuan sebelumnya. Ini sangat berkaitan ya dalam proses membaca. Nah, fakta tentang membaca dari Jim Trelease ya, bahwa karena manusia itu suka hal yang menyenangkan, maka perlu mengupayakan cara yang menyenangkan untuk aktivitas membaca, sehingga keterampilan yang didapatkan dari proses membaca ini akan berkesan dan berbekas. Nah, ini tentang membaca ya, nanti bisa dibaca. Oke. Tadi kan Bu Maya bahas bahwa gerakan literasi nasional itu muncul karena adanya hasil penelitian yang menunjukkan literasi anak sekolah itu masih rendah.
Nah, gerakan literasi nasional ini diturunkan ke dalam beberapa aspek. Ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. Nah, yang kita bahas dalam kesempatan kali ini fokus kepada gerakan literasi sekolah, yang mana GLS ya ini merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Nah, literat ini artinya bukan hanya mampu membaca saja, tapi bagaimana memaknai apa yang dibaca, bisa mentransformasikan ya apa yang dibaca dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kegiatan membaca ya, dari kegiatan membaca ini tentunya akan memudahkan untuk mendalami multiliterasi tadi. Ada literasi dasar dan literasi khusus. Oke. Nah, ini tahapan dari gerakan literasi sekolah ya. Ada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Nah, ini semuanya diatur dalam Permendikbud tahun 2015. Nah, ini untuk apa yang dilakukan ya dalam tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Nanti bisa dibaca di slide. Oke, nah ini kecakapan literasi yang dikembangkan dalam GLS ya. Untuk jenjang kelas rendah, untuk kemampuan komunikasi yang dikembangkan adalah mengartikulasikan empati terhadap tokoh cerita. Nah, jadi dalam gerakan literasi sekolah ini yang dibaca itu bukan buku pelajaran ya, tapi buku cerita ataupun buku lain di luar buku sekolah. Nah, untuk di level berpikir kritis ya, siswa kelas rendah itu perlu memiliki kecakapan dapat membedakan mana yang fiksi, mana yang fakta ya, mana yang opini, dan lain-lain. Nah, untuk kelas tinggi, kecakapan komunikasi yang dikembangkan adalah mempresentasikan cerita dengan efektif. Artinya mampu memahami alur cerita ya, mampu menceritakan kembali gitu kan dengan bahasanya sendiri secara runut berdasarkan cerita yang dibaca. Berikutnya untuk kemampuan berpikir kritis, siswa bisa mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya. Di kelas tinggi kan sudah diajarkan ya jenis-jenis teks, ada teks eksposisi, teks persuasi, narasi, argumentasi, deskripsi gitu kan. Nah, ketika gerakan literasi sekolah tentunya semakin diterapkan gitu, siswa nanti akan mudah membedakan jenis teks gitu. Nah, ini berikutnya kegiatan membaca yang dilakukan untuk di SD kelas rendah ya. Dari aspek menyimak, itu menyimak untuk menumbuhkan empati. Jadi tentunya guru perlu memilih cerita-cerita yang memang mengandung nilai karakter dan nilai moral yang positif. Kemudian dia aktivitas membaca yang digali adalah mengenali dan membuat inferensi ya, prediksi terhadap gambar. Nah, tadi kita tahu bahwa siswa di kelas rendah itu kan harapannya secara kritis bisa membedakan fakta dan fiktif ya. Nah, disinilah di kegiatan membaca ini fokus kegiatannya ya, bisa membacakan nyaring ataupun membaca dalam hati. Jenis bacaannya pun ada buku cerita bergambar ya, ataupun buku dengan teks sederhana yang sedikit kata-kata atau kalimatnya. Sarana prasarana yang dibangun ya di sekolah, di setiap kelas itu disesuaikan dengan kemampuan guru ya dan kemampuan sekolahnya, seperti menyediakan sudut buku ya, yang dimana biasanya di pojok kelas gitu kan ada buku-buku, ada tikar gitu kan untuk membaca gitu. Nah, untuk kelas tinggi menyimak lebih lama untuk memahami isi bacaan. Ada juga memahami isi bacaan dengan berbagai strategi ya. Buku yang dibaca pun bisa berkembang dengan buku novel pemula dan lain-lain. Oke, ini prinsip kegiatan membaca. Tentunya bukan buku bacaan sekolah ya. Oke, berikutnya, sudahkah Anda membaca hari ini? Nah, teman-teman, memang membaca ini aktivitas yang bisa dibilang menyenangkan kalau kita sudah terbiasa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.